PSSI baru saja menunjuk Bima Sakti untuk menukangi timnas Indonesia di Piala Dunia U17. Pelatih kelahiran Balikpapan itu mendapatkan anugerah besar dengan hadirnya pemain diaspora untuk mempersolid skuad Garuda Junior. Dengan begitu, timnas Indonesia diprediksi akan tampil dengan skuad mengerikan dan diprediksi bakal menjadi tim kuda hitam. Cetak Gol coba merangkum prediksi starting line up-nya sebagai berikut. PSSI yang banyak mendapatkan kecaman. FIFA secara tiba-tiba menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah di Piala Dunia U17. Tanpa pikir panjang, PSSI pun langsung mempercayai Bima Sakti sebagai pelatih tim nasional Indonesia. Erick Thohir mengatakan kalau penunjukan ini punya tujuan yang sangat baik. Dia ingin memberikan jam terbang kepada pelatih-pelatih muda yang minim akan pengalaman. Akan tetapi PSSI justru mendapatkan banyak kecaman dari berbagai netizen. Mereka beranggapan kalau penunjukan Bima Sakti merupakan sebuah keputusan yang blunder. Para penggemar timnas Indonesia meragukan Bima Sakti bisa melangkah jauh di Piala Dunia kali ini. Alasannya pelatih kelahiran Balikpapan itu punya track record yang buruk. Saat itu dia gagal membawa skuad Garuda Junior lolos ke Piala Asia U17. Di sisi lain, netizen juga beranggapan jika Bima Sakti merupakan pelatih yang anti dengan pemain keturunan. Salah satu netizen bahkan gak segan-segan menyebut kalau Bima Sakti sebagai guru penjas. Gak cuma dikecam oleh netizen, salah satu media Vietnam juga merendahkan kemampuan sang pelatih. Media The Tau 247 menuliskan kalau Bima Sakti merupakan seorang pelatih yang gagal. Media itu bahkan mempertanyakan keputusan PSSI dalam penunjukan Bima Sakti. Pasalnya mereka menganggap kalau Sintayong lebih cocok untuk memimpin skuad Garuda Junior. Alasannya pelatih Korea Selatan itu punya pengalaman bagus dalam menukangi para pemain muda. Mempercayai banyak pemain diaspora. Walaupun dianggap remeh, tapi Bima Sakti akan tetap mempersiapkan skuadnya dengan sangat matang. Pelatih berusia 47 tahun itu berencana untuk memanggil sejumlah pemain-pemain diaspora. Sebagai informasi, pemain diaspora sendiri merupakan pemain asli Indonesia yang lahir di luar negeri. Menurut laporan dari Hamdan Hamedan, Bima Sakti cukup terbuka dengan rencana tersebut. Tenaga ahli Kemenpora itu mengatakan ada 30 pemain diaspora yang bisa saja dipanggil. Dari 30 pemain tersebut, ada 10 diantaranya yang berpotensi besar bakal memperkuat tim nasional Indonesia. Salah satunya ada Welberly Escott de Halim Jardim yang merupakan pemain akademi Sao Paulo. Namanya mendadak menjadi sorotan usai berhasil membobol gawang klub masa kecil Lionel Messi. Hamdan menilai kalau Welber merupakan pemain muda yang sangat berbakat. Berposisi sebagai fullback kanan, Welber dianggap punya peranan penting di dalam skuad. Dia juga merupakan pemain serbaguna yang bisa ditempatkan sebagai gelandang. Nantinya sejumlah pemain diaspora ini bakal dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan. Akan tetapi Bima Sakti punya standar tersendiri untuk memanggil pemain diaspora. Dia menyebut kalau pemain diaspora harus punya kualitas di atas rata-rata dari pemain lokal. Beberapa negara besar memang telah sukses menerapkan pemain diaspora di dalam skuadnya. Sebut saja timnas Maroko yang tampil mengejutkan dengan lolos ke semifinal Piala Dunia yang lalu. Reuters mengabarkan kalau kesuksesan itu nggak terlepas dari peran pemain diaspora mereka. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah sang penjaga gawang yakni Yacine Bono. Kiper kelahiran Kanada itu kerap menjadi pahlawan kemenangan dengan hanya kebobolan 1 gol. Berkat penampilan apiknya itu, kiper Sevilla ini pun kerap menjadi rebutan banyak klub top Eropa. Pertahanan. Untuk sektor pertahanan khususnya penjaga gawang bakal diisi oleh Andrika Fatir Rahman. Kiper Borneo FC Youth ini sudah menjadi andalan Bima Sakti sejak kualifikasi Piala AFF U16. Dia sempat unjuk gigi saat skuad Garuda menang atas Myanmar di semifinal Piala AFF U16. Di laga ini, pemain berusia 17 tahun itu berhasil menjadi penentu kemenangan di babak adu penalti. Saat itu Andrika berhasil menepis tendangan dari Shine Wana Aung. Alhasil saat itu timnas Indonesia muda berhasil lolos ke partai final Piala AFF U16. Kehebatannya mendapatkan pujian dari pelatih Bima Sakti. Pelatih kelahiran 1976 ini mengakui kalau Andrika merupakan kiper muda yang punya ketenangan luar biasa. Lanjut, di posisi bertahan bakal diisi oleh Iqbal Gwijage yang merupakan kapten timnas U17.
Penampilan lugasnya di Piala AFF U16 mendapatkan pujian dari pelatih Malaysia yakni Osmera Omaro. Dia menyebut jika Iqbal merupakan bek yang sangat lugas dan mampu menjalankan tugas kapten dengan sangat baik. Menemani Iqbal ada Sultan Zaki yang saat ini membela PSM Makassar. Duetnya bersama Iqbal sempat mencuri perhatian dari pelatih Sintayong. Bahkan pemain kelahiran Makassar ini sempat mendapatkan panggilan untuk bermain di Timnas Indonesia U20. Kemudian di posisi bek sayap ditempati oleh Rizдар Nurfiat dan juga Habil Akbar. Rizдар bakal diinstruksikan mengisi bek kanan sedangkan Habil akan menjaga sisi kiri. Keduanya dianggap selalu tampil baik saat dipercaya tampil. Nggak cuma tangguh di lini pertahanan, mereka juga pandai dalam hal mengatur tempo dan memulai serangan. Di sisi lain, Indonesia juga punya opsi pemain diaspora yang bermain di lini pertahanan. Pemain tersebut yaitu Mahesa Eka Yanto yang saat ini membela FC Dordrecht. Gelandang. Berikutnya di sektor gelandang, Bima Sakti diprediksi bakal menaruh trio gelandang beken, mulai dari Julian Orip, Weber De Halim Jardim hingga Vigo Denise. Pertama ada Julian Oryep yang saat ini membela AZ Alkmaar Junior. Gelandang berusia 16 tahun ini punya rekam jejak mentereng membela skuad Ciset. Terbukti Julian Oryep sudah pernah membela AZ Alkmaar U17 saat usianya baru menginjak 15 tahun. Bahkan dia berhasil melesakkan 11 gol dari 27 pertandingan yang dilakoni. Bakat alaminya itu mendapatkan apresiasi langsung dari manajemen AZ Alkmaar. Saat itu mereka memberikan kontrak profesional kepada Julian Oryep meskipun masih berusia muda. Saat itu dia juga disanjung habis-habisan oleh kepala akademi yakni Paul Brandenburg. Paul mengatakan jika Oryep merupakan gelandang yang punya kemampuan dalam hal mencetak gol. Dia juga bilang kalau pemain berdarah Surabaya ini juga punya kekuatan fisik yang luar biasa. Menemani Oryep ada Weber De Halim Jardim yang baru-baru ini mencuri perhatian di Brazil. Banyak yang memuji jika pemain Sao Paulo ini merupakan titisan dari Neymar. Alasannya Weber punya bakat alami dalam mengolah si kulit bundar. Golnya ke gawang Newell's Old Boys sempat diabadikan oleh staf Menpora Hamdan Hamedan. Dia menyebut jika Weber merupakan salah satu pemain yang cocok untuk tim nasional Indonesia. Terakhir ada Vigo Denise yang sudah menjadi andalan sejak kualifikasi Piala Asia U17 lalu. Bahkan dia menjadi aktor penting dalam kemenangan Indonesia menghadapi Uni Emirat Arab. Kemampuan apik dari Vigo mendapatkan sanjungan dari pelatih tim nasional UEA yakni Alberto Gonzalez. Pelatih asal Spanyol ini menyebut kalau Vigo Denise punya andil besar dalam pendistribusian bola. Penyerang. Terakhir di sektor penyerangan ada Arkan Kaka yang diprediksi menempati posisi ujung tombak. Pemain Persis Solo ini punya statistik bagus di kualifikasi Piala Asia U17. Dia berhasil melesakkan 7 gol dari 4 pertandingan yang dilakoni. Kehebatannya sempat mencuri perhatian Sintayong dengan mempromosikannya ke tim nasional Indonesia U20. Mantan pelatih tim nasional Korea Selatan ini mengatakan jika Arkan punya penyelesaian yang bagus di depan gawang. Sayangnya Arkan gagal unjuk gigi menghadapi Fiji U20. Saat itu pemain 17 tahun ini cuma tampil selama 19 menit dan gagal menceploskan satupun gol. Untuk kedua sisi sayap diperkirakan diisi oleh Nabil Asyura dan Eren Suitela. Nabil Asyura memang sering mendapatkan tempat di posisi winger oleh Bima Sakti. Dia merupakan jebolan keempat yang merupakan produk asli dari Garuda Select. Pengalamannya bermain di Eropa menjadi salah satu keuntungan bagi skuad asuhan Bima Sakti. Di kualifikasi Piala Asia U17 lalu, dia sukses melesakkan 2 gol dari 3 pertandingan. Sementara itu, Eren Suitela merupakan pemain diaspora yang berpotensi untuk dipanggil. Pemain yang besar di Australia ini punya darah Indonesia yang mengalir dari sang ayah. Saat ini Eren bermain untuk Akademi Atletico Mineiro yang bermarkas di Brazil. Dia punya kemampuan versatile sebagai penyerang dengan menempati semua posisi. Itulah ulasan prediksi starting lineup Indonesia di Piala Dunia U17. Bagaimana pendapatmu? Apakah komposisi ini bisa membawa Garuda Junior terbang tinggi? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.